what a wonderful feeling. You're down and you're pleading, my head is just reeling. The red means I love you. Preview. Preview. Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Masih ingatkah dengan kasus Ali Abu Laban, seorang tiktoker terkenal yang tega menembak istrinya lantaran mendapati sang istri bersama pria lain di apartemennya? Nah, kali ini MN Files akan menyajikan daftar influencer yang kemudian tak terduga menjadi pembunuh. Siapa saja mereka? Mari kita buka filenya berikut ini. Trey Sessler. Kalimat tersebut adalah kutipan dari seorang YouTuber bernama Trey Eric Sessler, atau dikenal dengan nama Trey Sessler atau dengan nama Mr. Anime di channel YouTube-nya yaitu Landscape Production. Trey lahir di tanggal 3 Agustus tahun 1989 dan berprofesi sebagai pengulas anime, senjata, dan video game. Namun seiring berjalannya waktu, kewarasannya mulai menurun. Terbukti dari ketertarikannya akan meneliti pembunuh berantai, membunuh hewan, menggunakan senjata asli dalam videonya, dan menembaki gedung di tengah malam. Pada tanggal 20 Maret tahun 2012, Trey menembak ibu dan ayahnya yaitu Rhonda dan Odin serta saudaranya yang bernama Mark. Usai melakukan penembakan, Trey menuliskan kalimat di dinding seperti berikut. Dalam beberapa wawancara, ia mengakui kejahatannya dan menunjukkan penyesalannya yang tulus atas tindakannya tersebut. Dalam interogasinya, Trey mengaku membunuh keluarganya agar mereka tak mengetahui apa yang akan direncanakannya. Trey menjadi sangat terobsesi dengan pembunuh berantai dan senjata dan berencana menembaki SMP Waller dan merencanakan membunuh sekitar 70 orang. Hal ini direncanakannya selama bertahun-tahun dan terinspirasi kasus penembakan murid sekolah Columbine yaitu Eric Harris dan Dylan Klebold. Namun belum sampai dirinya berhasil melakukan rencana penembakan massal itu, Trey kemudian tertangkap. Pada Kamis tanggal 2 Agustus tahun 2012, Departemen Kehakiman Kriminal Texas memberikan Trey putusan untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat maupun banding. Mary Anna Oliver Snow. Gadis cantik berusia 23 tahun asal Texas bernama Oliver Snow ini dikenal sebagai pembuat konten cosplay di aplikasi TikTok dengan nama akun Yandere Freak yang diikuti lebih dari 1,6 juta followers. Namun ketenarannya sebagai seorang konten creator harus terhenti karena kasus penembakan yang dilakukannya terhadap temannya bernama Helen Hastings berusia 18 tahun di rumahnya pada tanggal 17 Januari 2021 dini hari. Snow bersama Helen dan 4 teman lainnya tengah berada di rumah Snow untuk menonton acara TV yang terinspirasi Batman. Penembakan terjadi saat mereka tengah bermain pistol jenis Glock. Mereka meyakini pistol itu aman karena sang mantan pacar mengatakan kalau sudah mengeluarkan semua peluru. Helen pun tertembak dan usai menjalani perawatan selama 2 hari pada tanggal 19 Januari, Helen Hastings meninggal dunia. Helen adalah seorang mahasiswa baru di kampus Oberlin. Keduanya bertemu di komunitas pecinta cosplay area Houston, Texas. Helen juga dikenal sebagai cosplayer di TikTok dengan lebih dari 120.000 followers. Akibat kasusnya ini, pada tanggal 18 Januari tahun 2021, Pengadilan Harris County, Texas mendakwa Snow dengan kejahatan pembunuhan tingkat 2 yang mengakibatkan Snow harus menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara dan denda hingga $10.000. Tak hanya itu, baik akun TikTok maupun Instagramnya telah dinonaktifkan. Elliot Rodger. Gamer YouTube yang dikenal dengan nama channelnya Elliot Rodgers Official Blog harus meninggal dengan cara yang tragis.
Elliot Oliver Robertson Roger, pemuda kelahiran Inggris 24 Juli tahun 1991 yang berusia 22 tahun ini merupakan putra dari asisten sutradara film The Hunger Games yaitu Peter Roger, yang ditemukan tewas usai melakukan penembakan massal di dekat kampus University of California, Santa Barbara pada tanggal 23 Mei tahun 2014 lalu. Elliot menjadi dalang dari 3 orang yang tewas tertikam di apartemennya, serta 3 orang lain yang tewas tertembak di area dekat kampus. Diduga kuat, Elliot menembakkan senjata sambil berkendara dengan mobil BMW berwarna hitam. Di dalam mobil tersebut, polisi menemukan 3 senjata api dan lebih dari 400 amunisi yang belum digunakannya. Namun belum diketahui secara pasti dari mana Elliot bisa mendapatkan peralatan senjata tersebut. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Elliot dikenal sebagai anak yang bermasalah, terutama usai dirinya berkali-kali ditolak oleh teman-teman wanitanya. Ia bersumpah untuk melakukan pembalasan yang disampaikannya melalui sebuah video di YouTube dengan judul Elliot Rogers Retribution. Facebook kemudian melaporkan telah menghapus akun Elliot atas permintaan dari para pengguna Facebook. Mereka menuduh Elliot Rogers telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Facebook. Facebook mulanya menolak permintaan tersebut, namun akhirnya Facebook memutuskan untuk menghapus akun Elliot. Diketahui Elliot mendaftar ke Facebook dengan identitas palsu dan melanggar hak kekayaan intelektual serta melanggar peraturan komunitas Facebook. Halaman akun Elliot merupakan sebuah fanpage yang mungkin diciptakan dengan tujuan memprovokasi. Namun belum jelas siapa yang membuat fanpage tersebut, apakah Elliot sendiri atau seseorang yang ingin membuat situasi makin memanas. Akibat aksinya itu, Elliot menewaskan 2 perempuan, 4 laki-laki, dan melukai 13 orang lainnya termasuk 8 orang yang ia tembak saat berkendara dengan menggunakan mobil BMW. Setelah melancarkan aksinya, Roger bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri yang kemudian mengakibatkan mobil BMW yang dikendarainya tersebut hilang kendali dan menabrak mobil yang tengah terparkir. Beberapa menit sebelum dirinya beraksi, Elliot diketahui mengirimkan email kepada beberapa kerabat dan orang tuanya. Isinya adalah memaparkan rencana penembakan. Elliot berencana membunuh teman-teman sekamarnya dan membantai siswa perempuan di asrama dan melanjutkan aksinya ke Isla Vista dekat Universitas California di Santa Barbara. Dalam video yang dipostingnya di YouTube, Elliot meluapkan kebenciannya kepada wanita dan anak-anak populer yang menolaknya serta mengatakan ia akan membunuh orang-orang karena merasa kesepian dan frustasi. Sheriff Santa Barbara, yaitu Bill Brown, menduga Elliot menderita gangguan mental berat. Hal ini karena Elliot merasa frustasi di usianya yang ke-22 dirinya masih belum memiliki kekasih. Selain itu, didapati pula beberapa YouTuber yang juga secara tak terduga melakukan penembakan, di antaranya Anthony Powell. YouTuber asal Amerika kelahiran 1980-an ini dikenal secara online di YouTube sebagai Tony48219. Ia tega melakukan penembakan yang menewaskan YouTuber bernama Asia McGowan pada 10 April 2009 di salah satu ruang kelas kampus Detroit dengan menggunakan senapan. Namun kemudian ia juga melakukan bunuh diri. Video-videonya menuai kontroversi lantaran sering mengujar kebencian pada wanita kulit hitam dan ateis. Keluarga Powell mengakui bahwa jauh sebelum kejadian penembakan terjadi, putranya memang sempat mengalami gangguan kesehatan mental. PK Erik Auvinen, YouTuber asal Finlandia kelahiran 4 Juni 1989 ini melakukan penembakan dan pembunuhan massal di SMA Jokela pada 7 November tahun 2007. Meski dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan pemalu, ternyata Auvinen adalah seorang radikal militan, penggemar gerakan Nazi, dan penggemar paham Darwinisme sosial. Darwinisme sosial adalah teori yang menyatakan bahwa kelompok dan ras manusia tunduk pada hukum seleksi alam yang sama seperti yang dirasakan oleh Charles Darwin pada tumbuhan dan hewan. Auvinen diketahui memiliki 2 akun YouTube bernama Stromgeist89 dan Natural Selector 89. Seperti Elliot Roger, Auvinen terinspirasi pula dengan kasus penembakan di sekolah Columbine yang dibuktikannya dengan mengupload video penembakan Columbine ke laman channel YouTube-nya. Tak hanya itu, ia juga mengupload beberapa video seperti pemboman invasi Irak yang terjadi di tahun 2003, serangan di kereta bawah tanah Tokyo,
serta pengepungan Waco. Ia juga dikenal sebagai ateis yang sering memposting video anti-teis. Akibat aksi penembakan yang dilakukannya, 8 orang tewas. Usai melakukan aksinya, Auvinen kemudian mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Jared Lee Lohner, YouTuber asal Amerika kelahiran 10 September tahun 1988 ini melakukan penembakan massal pada tanggal 8 Januari tahun 2011 di sebuah acara pertemuan konstituen yang diadakan di area parkir sebuah supermarket di Arizona. Acara ini dihadiri oleh tim perwakilan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Gabby Giffords bersama staf-stafnya. Selain dikenal punya kecanduan terhadap narkotika dan minuman beralkohol, menurut salah satu teman Lohner, kemungkinan Gabby Giffords menjadi target penembakan lantaran Lohner yang tidak setuju jika wanita memegang posisi kekuasaan. Akibat aksi Lohner ini, beruntungnya Gabby berhasil selamat. Namun, tindakan penembakan yang dilakukan Lohner ini telah melukai 13 orang dan menewaskan 6 orang. Lohner kemudian dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup tanpa bebas bersyarat. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.